Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-temanku sekalian, anak-anakku sekalian. Perkenalkan, ini dia dosen kalian, dosen interpersonal skill. Saya dengan Julaiha Probo Anggreni. Panggilan ke saya seperti biasa Kakak Jule aja. Baik, pada pertemuan kita di interpersonal skill yang pertama ini, kita akan membahas mengenai kemampuan apa saja yang mencangkup interpersonal skill. Namun, sebelum kita membahasnya lebih jauh, saya akan ajukan beberapa pertanyaan kepada teman-teman. Dan nantinya silakan dijawab pada saat kita melangsungkan diskusi melalui Zoom meeting ataupun langsung offline di kampus. Tergantung nanti jadwalnya teman-teman sekalian ya pada saat pertemuan pertama ini. Pertanyaan pertama, silakan disiapkan jawabannya. Mengapa teman-teman mengambil mata kuliah interpersonal skill pada semester ini? Pertanyaan pertama jelas. Kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa teman-teman mengambil mata kuliah interpersonal skill dengan dosen saya yaitu Julaiha Probo Anggreni? Itu pertanyaan kedua. Dan silakan disiapkan jawabannya. Ketika menjawab nanti, saya akan meminta ada 3 syarat, bahkan 4 syarat yang harus teman-teman penuhi pada saat menjawab pertanyaan saya. Yang pertama, tidak boleh ada kalimat oke yang keluar pada saat mengucapkan kalimat apapun. Kata-kata oke itu tidak boleh dikeluarkan. Boleh dengan baik bu, boleh dengan iya kak, boleh dengan siap kak, tapi tanpa mengeluarkan kata oke. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, teman-teman tidak boleh mengeluarkan pada saat menjawab. Dicoba. Menjawab pertanyaan tersebut tidak boleh mengeluarkan kata sama sekali tidak boleh. Walaupun pada saat itu teman-teman sedang berpikir jawaban apa yang akan dikeluarkan. Yang ketiga, pada saat menjawab, teman-teman wajib eye contact saya. Tatap wajah saya. Entah itu pada saat kita melakukan diskusi melalui Zoom meeting atau melakukan diskusi secara offline di kampus. Dan yang terakhir, persyaratan keempat adalah teman-teman harus menggunakan smiling face dan smiling voice. Tidak boleh tuh nanti pada saat melakukan jawaban, menyampaikan jawaban di kelas ataupun di Zoom meeting, udah matanya kemana-mana, nggak fokus, suaranya juga kayak datar gitu kan. Baik bu, saya akan mencoba menjawab. Matanya ke bawah, nggak ada senyumnya sama sekali, itu nggak boleh. Belajar untuk lebih luas lagi dalam menyampaikan jawaban kepada orang lain. Itu adalah 4 persyaratan yang harus teman-teman penuhi. Dan tadi soalnya sudah saya bacakan ya, jadi silakan disiapkan jawabannya. Jadi teman-teman, kita akan balik lagi ke teorinya. Sebenarnya kemampuan interpersonal skill itu mencangkup apaan aja sih kak? Kalau menurut dari tim Microsoft Education, interpersonal skill itu mencangkup beberapa kemampuan. Nah, kemampuannya ini apa aja sih yang termasuk interpersonal skill? Yang pertama, kemampuan seseorang dalam menghangatkan hubungan. Kalau di sini teman-teman udah ngerasa kak, kayaknya saya di rumah baik-baik aja deh. Kayaknya di rumah hubungannya sudah harmonis deh. Kayaknya saya dengan kakak saya sudah sangat erat sekali. Saya dengan adik saya sudah sangat erat sekali. Saya dengan mama saya sudah seperti kakak dan adik, tidak ada batasan sama sekali. Kami hubungannya sudah hangat, sudah terlalu dekat, dan sudah terlalu nyaman ketika kami berada di hubungan keluarga, yaitu di rumah. Berarti di sini teman-teman sudah memiliki salah satu kemampuan interpersonal skill yang baik. Itu yang pertama. Kita akan lanjut.
Ini dia kemampuan yang kedua, yaitu kemampuan seseorang dalam membuat pendekatan yang mudah. Kalau di sini lebih ke gampang PDKT dengan siapapun. Entah itu orang baru, teman baru, saudara yang jauh yang gak pernah ketemu, bahkan sampai klien yang baru ketemu pun lebih mudah melakukan pendekatan. Lebih sering didengar dengan kata supel. Supel di dalam lingkungan manapun. Supel dengan siapapun. Ini adalah salah satu kemampuan interpersonal skill. Dan yang lanjut. Ini dia teman-teman. Ada kemampuan seseorang dalam membangun hubungan yang konstruktif. Seperti yang kita tahu, konstruktif ini artinya membina, memperbaiki, membangun, dan lain sebagainya. Mungkin dengan adanya kritik ini sangat membangun agar saya bisa lebih baik lagi dan lain-lain. Kalau misalkan teman-teman punya planning, sekarang kuliah, terus lalu punya pasangan, pacaran, atau mungkin bisa langsung ke lamaran, ke pernikahan, dan seterusnya. Dan di situ teman-teman secara tidak langsung sudah memiliki kemampuan interpersonal yang baik. Lanjut. Ada kemampuan seseorang dalam menggunakan diplomasi dan teknik untuk mencairkan situasi yang sedang tegang. Kalau misalkan teman-teman melihat ada yang berantem, entah itu di rumah misalkan gitu kan ya, ngelihat adik bersama adiknya, teman-teman yang lain sedang berantem, lalu di situ teman-teman berusaha untuk mencairkan situasi yang sedang tegang tersebut. Mungkin adiknya sedang berebut mainan, atau mungkin teman-teman melihat ada tetangga yang sedang bersih tegang, sedang berantem. Teman-teman di situ mencoba untuk mencairkan dengan teknik-teknik yang bisa teman-teman gunakan. Teman-teman di situ menggunakan diplomasi. Bagaimana caranya supaya suasana ini menjadi cair? Kalau teman-teman sudah bisa melerai seseorang atau bahkan melerai 2 orang atau lebih yang sedang melakukan bersih tegang tadi, teman-teman secara tidak langsung teman-teman sudah memiliki interpersonal skill yang baik. Kita akan lanjut untuk kemampuan berikutnya, yaitu kemampuan seseorang dalam menggunakan gaya yang dapat memberhentikan permusuhan yang merusak sebuah hubungan. Kalau di sini teman-teman ngerasa, kita ambil contoh mudahnya ketika teman-teman sudah punya pasangan dan pasangannya ini mencoba untuk apa-apa maunya harus keras kepala. Di sini teman-teman daripada musuhan terus dengan pasangannya, nah teman-teman punya gaya sendiri nih. Dia maunya apa sih? Saya harus tahu nih sebenarnya dia ini lemahnya di mana. Dia ini sukanya apa gitu kan ya. Teman-teman bisa menggunakan gaya yang memang bisa dikondisikan agar bisa menghentikan permusuhan di antara teman-teman dengan pasangannya. Agar hubungan tersebut tidak rusak. Agar hubungan teman-teman bisa terus berjalan sesuai kedua belah pihak inginkan. Seperti itu. Ketika teman-teman sudah bisa mempertahankannya atau menghentikan permusuhan tadi, bahkan gak hanya pasangan ya, kalau mungkin teman-teman punya permusuhan di antara teman tongkrongan, atau mungkin di rumah dengan adiknya, dengan kakaknya, kalau teman-teman di situ bisa punya gaya untuk menghentikan permusuhan tadi, secara tidak langsung teman-teman sudah memiliki kemampuan interpersonal yang baik. Dan sebenarnya apa sih interpersonal skill itu? Interpersonal skill itu apa sih kak? Jadi teman-teman, interpersonal skill adalah kemampuan seseorang atau kemampuan teman-teman dalam menjalin hubungan dengan manusia atau orang lain. Dan di dalam teori kompetensi, keahlian interpersonal ini diartikan sebagai sebuah keinginan untuk memahami orang lain. Kita harus memiliki keinginan untuk bisa memahami orang lain, untuk bisa memahami saudara kita sendiri, untuk bisa memahami teman-teman kita, lingkungan kita, sekitar kita. Dan bisa juga diartikan sebagai kemampuan dalam menyimak secara akurat atau kemampuan dalam memahami
muatan perasaan dan pikiran yang tidak terucapkan melalui mulut orang lain secara objektif. Dan teman-teman, interpersonal communication adalah komunikasi antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing punya keterlibatan antara emosi personal, komitmen dalam menjalani hubungan tertentu. Misalnya kalau teman-teman lihat contoh ada di layar, di situ antara hubungan guru dan murid ketika pembelajaran di sekolah, hubungan dengan orang tua dan anak ketika berlangsung komunikasi di rumah, ketika ada hubungan antara mitra bisnis dengan kita pada saat kita di dalam dunia bisnis, dan lain-lain. Jadi sebenarnya interpersonal adalah involvement, adanya keterlibatan dan komitmen. Jadi kalau misalnya sudah kita terlibat dengan orang lain, kita harus komitmen untuk bisa menjalani apa yang sudah kita ucapkan kepada orang lain. Dan ini dia ciri-ciri orang yang telah mengaktualisasikan dirinya atau potensi dirinya, yaitu pertama, hubungannya mendalam. Yang kedua, memiliki privacy tetapi tidak angkuh. Dan yang ketiga, memiliki selera humor yang tinggi. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang skala kompetensi. Di sini teman-teman, skala kompetensi ini terbagi menjadi 4 level, mulai dari level rendah, level menengah, level atas, dan juga level tinggi. Ketika teman-teman sudah bisa merasa berteman dengan orang lain, saya bisa nih kak berteman dengan orang lain, saya juga bisa kok kak nyenengin orang lain, saya juga bisa bercakap-cakap dengan orang lain, ngobrol dengan orang lain, komunikasi dengan orang lain. Jika teman-teman baru sebatas itu, berarti level teman-teman masih di level rendah. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah bisa membangun hubungan secara konstruktif berdasarkan bidangnya, teman-teman juga bisa punya hubungan yang bertahan lama, yang awet, yang setia, yang komitmen, dan bisa menempatkan orang di tempat yang layak, bisa memahami orang lain dengan baik, berarti teman-teman sudah masuk ke level menengah. Lanjut, ketika teman-teman itu sudah bisa memberikan toleransi, bisa membangun diplomasi, bisa mencairkan ketegangan, bisa menebarkan kedamaian, dan bisa memperlakukan orang secara sabar dan penuh hormat, teman-teman sudah masuk ke level atas. Dan ini dia, level tinggi, level spesial. Ketika teman-teman sudah sanggup mengatasi konflik dan menangani orang-orang sulit, teman-teman itu sudah masuk ke level tinggi. Coba teman-teman renungkan sejenak. Ketika teman-teman membaca, oh kalau level rendah kriteria seperti ini, di level menengah kriterianya seperti ini, di level atas kriterianya seperti ini, di level tinggi kriterianya seperti ini. Kayaknya saya sudah semua deh kak. Bagus teman-teman, berarti teman-teman sudah memiliki jiwa ingin selalu berpikir positif terhadap diri teman-teman sendiri, optimis terhadap apapun yang teman-teman ucapkan. Karena apapun yang kita ucapkan adalah doa teman-teman. Jadi ketika teman-teman ngerasa kak, sepertinya saya sudah di level tinggi, dan saya akan terus mencoba untuk di level tinggi, seraya seluruh ucapan teman-teman itu akan diaminkan oleh seluruh tubuh teman-teman. Mulai dari kepala sampai kaki akan mengaminkan, dan juga seluruh alam ini akan mengiyakan untuk teman-teman selalu berada di level tinggi. Jadi teman-teman, dan ketika tadi kita sudah bahas 4 level dari skala kompetensi, silakan teman-teman sekarang renungkan
Sejauh mana sebenarnya kemampuan interpersonal yang sudah teman-teman miliki? Dan jawablah ketika kita melakukan perkuliahan melalui Zoom meeting ataupun perkuliahan secara offline pada saat di kampus nanti. Sekian pertemuan satu kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.